Materi kali ini kita akan membahas mengenai sejarah hukum. Pertama, sejarah hukum di dunia. Ilmu hukum adalah nama yang diberikan untuk mempelajari hukum suatu penyelidikan yang memiliki sifat abstrak, umum, dan teoritis. Ilmu hukum berawal dari tradisi peradaban barat, peradaban yang bersumber kepada peradaban Yunani, di mana negara dipandang lebih penting dari semua organisasi yang dibuat oleh manusia. Dalam peradaban barat, hukum dipandang sebagai prinsip sentral dalam kehidupan. Kitab Undang-Undang Hukum Romawi diciptakan pada masa Kaisar Yustinianus. Dalam mempelajari dan menyelidiki hukum Romawi, bangsa-bangsa Eropa seperti Prancis, Belanda, Jerman, dan Inggris melakukannya melalui 4 cara, yaitu secara teoritis, praktis, ilmiah, dan tata hukum. Kedua, hukum pada abad pertengahan. Jiwa zaman masyarakat pada abad pertengahan adalah bersifat spiritual. Dalam hal ini, semua kehidupan masyarakat bersumber dan berpedoman pada ajaran agama yaitu Kristen. Menurut Thomas Aquinas, adanya hukum datang dari wahyu dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang didapat dari wahyu dinamakan dengan hukum ilahi positif. Hukum wahyu ada pada norma-norma moral agama, sedangkan hukum yang datang dari akal budi manusia ada 3 macam, yaitu hukum alam, hukum bangsa-bangsa, dan hukum positif. Pada abad pertengahan, para ahli kemudian membedakan hukum ke dalam 5 jenis, yaitu hukum abadi, hukum ilahi positif, hukum alam, hukum bangsa-bangsa, dan hukum positif. Bagaimana perkembangan hukum pada abad pertengahan? Sebelum berkembangnya Kristen di Eropa, masyarakat Eropa telah mengenal ajaran-ajaran filsafat Yunani yang berkembang sangat pesat, di mana filsafat Yunani telah melahirkan 4 aliran besar, yaitu mazhab Plato, Aristoteles, Stoa, dan Epicurus. Aliran ini banyak menjadi perselisihan, yang kemudian melahirkan suatu aliran baru yang menggabungkan aliran-aliran filsafat tersebut. Setelah perkembangan ini, datanglah aliran Neoplatonism dengan Plotinus sebagai tokohnya yang terkenal. Lalu, bagaimana sejarah hukum di Indonesia? Pertama, pada masa penjajahan Belanda yang pertama. Kedatangan pihak asing ke Indonesia, khususnya Belanda, menyebabkan pergeseran berlakunya hukum asli atau hukum adat yang pada waktu itu sudah ada dan berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pembubaran VOC yang resmi tercatat pada tanggal 1 Januari 1800, maka Indonesia yang waktu itu bernama Hindia Belanda atau Nederlands Indië otomatis berada di bawah perintah langsung pemerintah Belanda. Pada momen inilah yang sangat membawa pengaruh besar terhadap sistem hukum di Indonesia pada masa sekarang. Lahirnya gagasan-gagasan yang cukup penting adalah adanya lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang hingga kini digunakan. Setelah berlakunya sistem sentralisasi pada tanah jajahan kerajaan Belanda, maka Raja Belanda menunjuk W.H. Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Pengangkatan Daendels menandakan suatu zaman baru di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dalam artian penguasa asing mulai melakukan campur tangan dalam mengurus penduduk di Indonesia. Kedua, pada masa penjajahan Inggris. Masa pemerintahan Thomas Raffles merupakan tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan pemerintahan kolonial di Indonesia. Raffles menerapkan 3 aturan pokok selama pemerintahannya di Indonesia, yaitu menghapus sistem penyerahan wajib dan sistem kerja paksa, pemerintah melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap tanah, dan memungut hasilnya secara langsung dari rakyat tanpa perantara penguasa pribumi atau bupati, dan menyewakan tanah kepada rakyat. Ya, pada masa penjajahan Belanda yang kedua. Pemerintahan Belanda di bawah kekuasaan pusat yang lebih lengkap dan sentralis, tidak hanya Pulau Jawa saja, tetapi seluruh kepulauan di luar Pulau Jawa yang diserahkan kepada pemerintahan Belanda juga di bawah kekuasaan pusat pemerintahan di Batavia. Pemusatan pemerintahan di Batavia tersebut akhirnya menjadi tonggak pertama menuju ke kesatuan nasional bangsa Indonesia yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya NKRI. Di era ini, ilmu pengetahuan hukum di Eropa mulai berkembang pesat, dengan hasil yang dicapai adalah terbentuknya kodifikasi hukum perdata,
hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana yang diberlakukan Nederland sebelum tahun 1840. Selanjutnya, pada periode penjajahan Jepang. Untuk memudahkan penguasaan wilayah di Indonesia, Jepang membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 bagian, yaitu Jawa dan Madura, Sumatera, serta Indonesia bagian timur. Dalam bidang hukum, Bala Tentara Jepang memberlakukan Undang-Undang Bala Tentara Jepang atau Osamu Shire pada tahun 1942. Osamu Shire ini merupakan dasar bagi transisi pemberlakuan hukum sebelumnya kepada hukum baru di bawah pemerintahan Bala Tentara Jepang. Dalam perkembangan hukum di masa pendudukan Jepang, telah diterbitkan beberapa kebijakan baru yang isinya hanya meneruskan kebijakan sebelumnya. Salah satunya adalah hukum adat dinyatakan berlaku bagi orang pribumi. Selanjutnya pada periode zaman kemerdekaan. Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi revolusi di bidang hukum, yang mana perubahan pemberlakuan hukum dari sistem hukum kolonial kepada sistem hukum nasional dengan ditandai disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Periode zaman Orde Lama. Sejarah mencatat pada masa ini terjadi perubahan bentuk negara dan kesatuan menjadi negara federal. Kemudian kembali lagi menjadi negara kesatuan. Demikian juga dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia mengalami pergantian, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diganti Konstitusi RI 1949, lalu berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan akhirnya dengan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Periode zaman Orde Baru, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, terdapat salah satu kebijakan penting yang melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pada masa Orde Baru ini terjadi masa di mana hukum bukan lagi sebagai kekuasaan, namun sebagai konstruksi pembangunan negara guna tercapainya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Pada zaman Orde Reformasi, Soeharto mundur dari kursi presiden dan menyerahkan kepemimpinannya kepada B.J. Habibie, yang waktu itu menjabat sebagai wakil presiden. Agenda reformasi pertama yang dilakukan oleh B.J. Habibie adalah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melalui Sidang Istimewa MPR tahun 1998 yang menghasilkan agenda ketatanegaraan, yaitu melakukan pemilihan umum pada tahun 1999 untuk memilih wakil rakyat atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dari hasil pemilu tersebut kemudian dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diketuai oleh Amin Rais. Kemudian pada tahun 2014, tampak kepemimpinan negara berganti diemban oleh Insinyur Joko Widodo. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, terlihat adanya peningkatan konsistensi dalam penegakan hukum. Salah satu contohnya adalah dengan adanya gebrakan tindakan tegas terhadap tindak pidana illegal fishing yang dilakukan dengan penenggelaman terhadap kapal ikan yang tertangkap mencuri ikan di wilayah NKRI. Adapun kegunaan sejarah hukum adalah, menurut John Gillison dan First Goal, ada beberapa kegunaan dalam mempelajari sejarah hukum, yaitu sejarah hukum mengajarkan bahwa hukum itu tidak hanya berubah dalam ruang dan letak. Kemudian, dengan mempelajari sejarah hukum, kita dapat mengerti tentang norma-norma hukum yang berlaku dewasa ini. Merupakan suatu acuan dan pegangan bagi kaum yuridis untuk mengenal budaya dan peranata hukum, serta memahami bahwa dari sejarah diketahui bahwa hal tujuan hukum dari masa perkembangannya adalah semata-mata sebagai perlindungan hak asasi manusia terhadap perbuatan semena-mena atau tidak sesuai dengan semestinya.